berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini ya Bapa, di mana Tuhan senantiasa menolong kami dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami kemenangan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami memberi kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Izinkanlah kami berbakti, menyerahkan seluruh kehidupan kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Lawat kami ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Setiap yang percaya berkata amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yesus Raja segala raja.
kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Allah kita baik. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita percaya kita diberkati Bapak Ibu, amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
semua bersemangat, masih bersemangat, amin. Amin. Ada yang berduka cita pada sore hari ini? Semua suka cita, amin. Ada firman Tuhan yang sangat indah sekali di dalam kitab Roma ayat pasal 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah, ini terjemahan dari firman Allah yang hidup, siapakah yang akan dapat memisahkan kasih Kristus dari kita? Bila kita mendapat kesukaran atau bencana, bila kita dikejar-kejar atau dibinasakan, apakah itu terjadi karena Ia tidak lagi mengasihi kita? Dan bila kita lapar, tidak berduit atau dalam bahaya, atau diancam kematian, apakah Allah meninggalkan kita? Tidak, sebab kitab suci mengatakan bahwa setiap saat kita harus bersedia menghadapi maut bagi Dia. Kita adalah seperti domba yang akan disembelih. Namun demikian, kemenangan yang gemilang akan kita miliki melalui Kristus yang sangat mengasihi kita sehingga rela mati bagi kita. Kita menerima kemenangan dari Tuhan. Mungkin saat-saat ini kita merasa beban berat, tetapi kita tahu bahwa Tuhan Allah yang bertahta atas hidup kita, Dia juga yang berdaulat atas semua yang kita alami, dan Dialah yang memberikan kepada kita kemenangan yang gemilang. Kita akan menerima kemenangan itu hari lepas hari karena Tuhan bersama dengan kita. Mari kita tinggikan namanya. Kita masuk lebih dalam menghadap tahtanya yang kudus. Haleluya Tuhan. Inilah setiap kami. Kami mau meninggikan Engkau. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. In the highest, let our King be lifted up. Lebih lagi kita nyatakan Hosana.
Engkau yang memberi pemulihan buat kami. Engkau yang memberi kesembuhan untuk kami yang sakit saat ini juga Tuhan. Sebab hadirat-Mu memulihkan kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Iman ini Bapak Ibu Saudara, Dialah sanggup. Haleluya. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kebenaran. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, kami terima kebenaran. Aku punya Tuhan yang, kami punya Engkau Tuhan, kami punya Engkau yang besar dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Tuhan, kami hidup dengan iman kami kepada Engkau. Karena kitab suci mengajarkan untuk kami menang di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami akan banyak menghadapi hal-hal di luar ekspektasi kami, yang mengecam, yang mengintimidasi, yang mengintervensi iman kami. Namun demikian Tuhan, Engkau datang dan menyerahkan diri Engkau untuk menggantikan seluruh kutuk yang menimpa hidup kami, supaya kami menang atas kutuk itu. Kami mengucap syukur Bapa. Biarlah kebenaran firman pada sore hari ini memerdekakan kami, dan kami menjadi pemenang umat pilihan tebusan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami semua yang siap menerima kebenaran firman, mari bersama kita berkata amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu
semuanya. Terima kasih tim worshipers, dancers, para pemain musik yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, bagi penjenengan yang membawa putra-putri, di belakang ada kelas untuk sekolah minggu. Penjenengan bisa antar putra-putri, anak cucu penjenengan di sana. Ya. Worship leader tadi menyampaikan bahwa kita ini seperti sekelompok domba yang dibawa masuk ke dalam sebuah pembantaian. Jadi tentu kita akan melihat sebuah fenomena yang sebenarnya ini sudah disampaikan oleh firman Tuhan, oleh kitab suci, bahwa itu menjadi tanggungan bagi orang percaya untuk menerima kondisi yang demikian. Namun demikian sebenarnya Paulus bukan menyatakan bahwa itu adalah bagian daripada konsekuensi yang membuat penderitaan secara menyeluruh kepada orang percaya. Rasul Paulus hanya mengingatkan saja dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman orang percaya pada masa gereja mula-mula, di mana penganiayaan itu terjadi secara berlebihan. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, orang-orang umat pilihan Tuhan juga mengalami hal yang luar biasa. Mereka dibawa kepada sebuah negara dan dibuang di sana. Ada seorang raja yang harus dicungkil kedua matanya sebelum dia melihat putra-putra yang dia miliki dianiaya di depan matanya. Dia diikat di rantai dan Yerusalem menjadi kota yang direbut. Penganiayaan yang hebat sekali pada perjanjian lama. Dalam perjanjian baru kemudian Roma mencari orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus. Ada seorang kaisar yang sangat bengis sekali, di mana menemukan orang-orang Kristen pada waktu itu. Dia dibunuh dan tubuhnya ditaruh di setiap jalan-jalan protokol di kota-kota Roma dan sebagai obor penerangan jalan pada waktu itu. Sungguh sangat mengerikan sekali. Dan kemudian di era modern kita mendengar berita-berita tentang penganiayaan yang hebat sekali. Saudara-saudara, kita berbicara mengenai kemenangan. Minggu lalu adalah pengharapan. Pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar, anchor, yang sengaja dibuang untuk mempertahankan kapal itu tidak karam atau tidak diombang-ambingkan angin laut. Ada juga yang mengatakan the theory of anchor. Bagaimana sang nahkoda melempar anchornya, jangkar sauh itu ke depan, supaya kapal tersebut bisa menuju ke arah depan. Karena ketidaksanggupan kapal tersebut untuk maju. Teori ini adalah bagaimana visi itu bisa tercapai dengan adanya sebuah komitmen. The theory of anchor. Artinya pengharapan. Bahasa Inggris mengungkapkan dua kata yang berbeda tentang pengharapan. Hope dan wish. Hope itu mengharapkan di mana satu hal yang dia harapkan itu di angan-angan pasti terjadi. Itu hope. Tapi kalau wish itu pengharapan, ya kalau terjadi syukurlah, kalau tidak terjadi ya bersyukurilah. Jadi kalau kita ulang tahun, sebaiknya kita tidak make a wish ya, make a hope. Supaya apa yang kita doakan, kita harapkan betul-betul terjadi.
Meskipun demikian kita kadang tidak tahu kenapa harus make a wish. Artinya bahwa kita harapkan ya kalau terjadi syukurlah, kalau tidak ya untung-untungan begitu. Make a wish, harapan. Sore hari ini, minggu ini tentang kemenangan. Menang adalah pilihan. Berbicara mengenai menang dan kalah, itu mengenai kompetisi Bapak Ibu, mengenai lomba, pertandingan, dan seterusnya. Baik dalam skala kecil, mikro maupun skala yang luas, skala makro. Pemilihan umum itu selalu memunculkan kandidat-kandidat terpilih dari partai-partai besar atau kelompok-kelompok partai untuk mengusung kandidat calon yang diharapkan bisa menang. Dan itu memerlukan dana yang tidak sedikit. Upaya untuk menang itu dilakukan sedemikian rupa. Bahkan hal-hal terburuk sekalipun harus diambil supaya menang. Kita tidak berbicara masalah itu, Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Di layar monitor mungkin tidak begitu besar, Bapak Ibu bisa membaca di Alkitab Penjenengan. Iya, saya salah. Ya, saya salah. Ini harusnya Roma ya. Roma 8. Roma 8 ayat 31. Tadi yang mengingatkan saya angkat tangan Bapak Ibu. Oh, trio wek-wek di sana. Bu Simon, Bu Endang, Bu Bejo. Artinya memperhatikan firman Tuhan pada. Kenapa Bu Ana tidak memperingatkan saya? Ini alibi ya. Baik, terima kasih Bu Simon, Bu Endang, Bu Bejo. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis orang, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya. Roma adalah ini tulisan Paulus ketika waktu ada di Korintus, dan dia menyampaikan jemaat di Roma, karena sebenarnya Paulus juga belum pernah mengunjungi jemaat di Roma. Namun demikian Paulus mendengar tentang kondisi jemaat di kota Roma dan penganiayaan yang super hebat pada waktu itu. Salah satu kaisar di Roma yang melakukan kekejaman fisik kepada orang-orang Kristen waktu itu. Dan surat ini disampaikan untuk menguatkan iman mereka, menguatkan tenaga iman yang mereka miliki dalam pengajaran-pengajaran yang mereka terima oleh para rasul pada waktu itu, saudara-saudara.
Jadi mereka supaya menang atas penindasan tersebut. Sekalipun demikian mereka diingatkan kembali bahwa sebenarnya kehadiran Yesus anak Allah itu sebagai korban tebusan sudah cukup untuk mereka bisa menerima kemenangan sekalipun mereka dalam penderitaan. Kitab suci mengatakan bahwa kematian Kristus di salib itu adalah kemenangan bagi Allah sendiri. Jadi alangkah bisa dikatakan heran, orang-orang akan mengatakan lucu ketika mati dan kemudian mengatakan menang. Ketika tidak ada keberdayaan, mereka mengatakan victory. Tapi itulah maksud dan kehendak Allah yang sesungguhnya untuk Terima kasih Mas Agus. Tadi saya dibeling Mas Agus. Pak Yuli nanti pakai yang surf. Tapi saya tidak baca kalau pakai ini. Makasih ya Mas Agus ya. Iya. Siapa sesungguhnya? Musuh dari orang percaya itu. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ini juga catatan dari Paulus, sang rasul tersebut. Dia memberikan testimoni tentang hidupnya sebelum beliau itu menerima Yesus. Dia mengatakan, aku dulu seorang penganiaya, orang yang percaya. Dulunya aku adalah orang yang sangat jahat di antara orang yang paling jahat di muka bumi. Tapi kemudian menerima Kristus. Sekalipun demikian hidup Paulus sungguh tidak baik-baik saja. Karena setelah dia menerima Yesus dan mengikuti Kristus, dia mengalami banyak penderitaan secara fisik. Tetapi Paulus sungguh tidak merasa bahwa dia sedang kesakitan atas pelayanan di hadapan Tuhan. Dia sungguh menyenangkan sekali di dalam penderitaan itu. Sebab itu dia kemudian menulis suratnya. Kalau dia mati di dalam Kristus itu merupakan keuntungan bagi dirinya. Karena dia akan hidup. Ini kita sedang diingatkan. Dan sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada hal-hal yang kita anggap sebagai perintang, menghalangi iman kita, yaitu dunia yang jahat ini. Yeremia 39 ayat 1 sampai 8. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan ke-10 telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang ke-4 pada tanggal 9 bulan itu, terbelalah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergai Sarezair,
pembesar dari Senmagir, panglima dan Nebutsaiben, kepala istana dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Sedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan taman raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan melalui Araba Yordan. Ayat 5. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Sedekia di dataran Yeriko. Karena mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat. Lalu mereka merobohkan tembok kota Yerusalem. Ini penganiayaan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Penganiayaan yang hebat sekali. Dalam kitab Wahyu ini sebagai sesuatu yang telah tergenapi oleh wasiat yang diterima oleh Yohanes. Dan ada penganiayaan lain yang menyusul pada beberapa kitab gulungan yang akan dibuka oleh para malaikat Tuhan. Sedekia itu Raja Yehuda. Dia orang yang sangat hormat patuh kepada Tuhan. Dia sangat setia sekali kepada Allah. Dia mencintai rakyat, mencintai Tuhan. Dia berlaku benar di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan mengizinkan dia, Raja Zedekia ini, Raja Yehuda ini, mengalami suatu penderitaan, penyiksaan yang luar biasa. Dia diambil dari istananya. Sebenarnya dia tidak diambil karena dia melarikan diri, saudara-saudara. Dan kemudian dia ditangkap oleh perwira-perwira itu. Digelandang dan kemudian diikat. Dan dia disuruh menyaksikan. Ada peristiwa yang sangat amat menyedihkan tentang keyakinan mereka. Anak-anak Sedekia itu disiksa dan papahnya itu harus melihat bahwa putra-putranya disiksa. Setelah mereka dibantai dan mati, sang Sedekia Raja Yehuda dicungkil kedua matanya, dibawa ke Babel, diikat, dan kemudian di sanalah timbul kitab yang disebut Ratapan. Ini adalah sebuah hal yang bisa terjadi kepada orang yang telah setia berkomitmen kepada Tuhan dan kemudian mengalami penganiayaan yang hebat. Penganiayaan yang sangat luar biasa terjadi atas hidup orang-orang percaya. Jadi tadi Mas WL membacakan Roma pasal 8 ayat 25-27. Kita itu seperti sekelompok kambing domba yang diantar ke tempat pembantaian. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, di mana kita beribadah di negeri yang sebenarnya memang damai dibanding dengan negara-negara lain. Yang sangat hebat penganiayaannya. Dari Christianity Today, bisa dibantu? Oh, sebelum ini Mas? Ya. Ada 50 negara tersulit bagi pengikut Yesus di tahun 2024. Laporan terbaru mengenai penganiayaan terhadap umat Kristen mencatat bahaya yang ditimbulkan oleh militan
dan rezim otokratis dari negara-negara hingga Nigeria. Ini catatan dari Christianity Today. Dalam studi akademisnya tercatat bahwa, saya akan membacakan kalau itu terlalu kecil, tempat orang Kristen mengalami kekerasan terbanyak di Nigeria, Pakistan, India. Kemudian ada angka 100%, ini sangat mengerikan, tidak ditulis oleh Christianity Today. Lalu Eritrea, lalu Mali, Myanmar, Bangladesh, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo. Jadi dari periode pelaporan Open Doors dari tanggal 1 Oktober 2022 sampai 30 September 2023. Kemudian yang berwarna hijau, Bapak Ibu, itu tempat martir Kristen terbanyak. Orang-orang yang telah mempertahankan iman mereka dan mati sengaja dibunuh karena melawan pemerintah, melawan sistem pemerintahan. Yaitu negara-negara di Nigeria ada 4.118 orang jadi martir. Di Republik Demokratik Kongo ada 261.000. Di India 160.000. Ada, ini nomor 4 negara ini dirahasiakan oleh penulis. Ada Uganda 55.000. Myanmar 34.000, Burkina Faso 31.000, Kamerun 24.000, Republik Afrika Tengah 23.000, Kolombia 16.000. Jadi estimasi periode pelaporan Open Doors 1 Oktober 2022 sampai dengan 30 September 2023. Secara fisik, psychically, ini merupakan satu permusuhan iman dari orang percaya kepada sistem-sistem pemerintahan yang menolak adanya kekristenan di negara tersebut. Jadi kita beruntung masih bisa leluasa untuk melakukan ibadah. Kita abaikan tentang SK2 Menteri. SK2 Menteri sebenarnya itu bersifat membantu masyarakat. Bukan untuk mengucilkan satu agama tertentu. Jadi kalau orang-orang Indonesia di timur sana akan lebih kuat kekristenannya dan menolak agama lain datang masuk ke kampung mereka. Sebaliknya di Jawa ini kita kesulitan untuk mendirikan rumah-rumah ibadah. Kemudian SK2 Menteri ini sebagai langkah pemerintah, saudara, hanya bagaimana orang mendirikan rumah ibadah, bukan mengatur cara ibadah. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Oke, kita abaikan hal-hal semacam itu, artinya kita tidak perlu membawa diri kita bahwa kita sedang diintimidasi. Ada intervensi dari pemerintah. Kita masih bisa dengan satu minggu ini 3 kali kita ibadah dengan leluasa. Dengan musik yang cukup kuat suaranya. Dan sampai terdengar di kampung depan sana. Dan pemerintah juga welcome sekali. Jadi ketika putranya Pak Seno Toko Semarang membawa seorang teman dari China dan diminta oleh Ibu Gembala waktu itu untuk bersaksi di depan. Dia takut, saudara. Si Mbak ini takut. Saya tanya kenapa tadi takut untuk maju. Karena dia pikir di depan itu akan ada banyak polisi yang memata-matai dia. Dan dia akan segera bisa ditangkap dan dipenjara. Dan ini disamakan seperti di negaranya sana. Jadi tidak mudah orang beribadah, mempertahankan keyakinan untuk menang. Dan menang itu adalah bagian dari mereka bisa mempertahankan yang sesungguhnya. Jadi orang-orang di sana itu kalau sudah dipenjara itu disebut orang percaya. Jadi kalau belum pernah dipenjara,
itu artinya mereka belum disebut orang percaya. Maka keleluasaan ini saudara-saudara, kita gunakan dengan sebaik mungkin. Meskipun demikian, saudara-saudara, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Yang dimaksudkan bukan bumi yang kita pijak, tetapi sistem pemerintahan. Orang-orang yang menjalankan dan membuat policy kebijakan di dalam pemerintahannya dan menolak adanya kekristenan dengan terbuka. Kita berdoa buat negara-negara itu, saudara-saudara. Dan kita harus menangisi saudara-saudara kita yang di sana yang setiap hari mereka dianiaya, setiap hari mereka diintervensi, dan setiap hari ada keluar orang masuk penjara gara-gara Injil, gara-gara iman mereka kepada Kristus. Jadi ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita orang percaya. Yang kedua adalah musuh ini mengenai kedagingan. Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai 21. Ini tentang sejarahnya Pak Simpson, seorang hakim pada waktu itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apabila kekuatanmu demikian besar. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Ayat 17. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini orang nazir Allah. Jikalau kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritanya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya Delila. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur 7 rambut jalingnya. Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah ia dan dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Papa mamanya Simpson itu sebenarnya tidak setuju kalau Simpson itu mengambil istri orang Filistin, karena itu dimurkai oleh Allah. Simpson itu seorang hakim terakhir di Israel. Karena pada waktu itu memang belum ada raja. Jadi Simpson kemudian jatuh hati kepada Delila. Singkat cerita kemudian Filistin ini sungguh senang sekali kalau Simpson mendapati Delila. Karena orang-orang Israel akan mudah untuk dibikin sebuah adonan di dalam negeri mereka.
Tetapi saudara-saudara, 1-2 kali Simson ini tidak memberitahu tentang kekuatan fisiknya, dari mana dia asal. Jadi ketika Delila sang istri yang jane kowe iki kuat ki piye to? Resepe apa to? Oh gini loh, aku ki mbok ikat dengan sebuah tali yang baru dengan 7 lembar tali. Aku ki ora ono apa-apane. Masa sih? Iya. Diikatlah Simson itu. Tapi lepas. Dan seterusnya. Ternyata untuk ketiga kalinya. Sampai kemudian Delila ini merengek-rengek. Dia meminta supaya menyatakan kepadanya apa rahasia di balik kekuatannya itu. Disitulah Simson jatuh yang kedua. Yang pertama, dia mengambil istri bukan orang percaya. Saudara-saudara, bagi anak-anak muda, kalau ngambil perempuan, gadis, ya kalau sebisa yang seiman. Jadi masalah seperti Simson. Oh, enggak apa-apa Pak, kita menginjili. Anda taunya kita diinjili, saudara. Simson itu kemudian jatuh yang kedua adalah dia melepaskan kekuatannya dan memberikan rahasianya. Maka waktunya sudah selesai bagi dia. Dia mengalami penganiayaan. Tapi di balik itu sebenarnya Allah mengizinkan terjadi. Dan sekian ribu orang Filistin meninggal di alun-alun karena ulah Simson pada waktu itu. Jadi kedagingannya Simson itu telah menjatuhkan dirinya karena dia tidak bisa mempertahankan keyakinannya. Dia seorang leader, dia seorang pemimpin, dia seorang yang bisa dipercaya, tetapi dia jatuh ke pelukan seorang wanita. Seorang yang tidak mengenal Allah. Seorang yang tidak percaya Tuhan. Dan imannya diberikan kepada orang Filistin. Ya mungkin salah kata imannya diberikan. Tetapi maksudnya adalah kekalahan itu terjadi karena dia menginginkan sesuatu yang dia bisa membuat hati Simson itu senang. Kadang-kadang hal-hal seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yang penting hati kita senang saja. Yang bisa menyenangkan hati kita. Tidak taunya bahwa itu adalah berlawanan dengan etik dan norma firman Allah. Maka kemudian terjadilah hal-hal yang mengecewakan. Dan itu tidak bisa diulang untuk memperbaharui. Kecuali harus bertobat kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Karena kelemahan itu di dalam diri kita, di dalam daging ini, kita punya potensi untuk sering jatuh, saudara-saudara. Jatuh di dalam setiap pencobaan. Yesus itu dicobai 3 kali oleh Lucifer, oleh iblis. Tapi kemanusiaan Yesus yang sangat suci dan kudus, kemuliaannya itu tidak membawanya jatuh ke dalam pencobaan. Kita, Yesus saja dicobai. Kita itu dicobai juga. Ketika kedagingan kita untuk mencoba, setuju, kompromi dengan hal itu, maka kita punya kecenderungan untuk jatuh dan kalah. Akhirnya harapan kemenangan itu tidak muncul di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah iblis. Ini musuh kita. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos.
Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus namanya, yang adalah orang sangat cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Iblis itu menghalangi, mencuri kebenaran firman, menolak, memblok firman Tuhan. Kebenaran firman yang disampaikan kepada manusia, iblis punya cara untuk menghalanginya, supaya firman itu tidak masuk dan diyakini sebagai kekuatannya. Jadi, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Ini iblis itu disebutkan oleh Petrus seperti ini. Si iblis itu berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa kira-kira di sini yang dapat ditelan? Jadi singa itu masuk perlahan-lahan dan mengaum-aum. Aum, aum. Ketika sedang masuk dan ketemu Pak Bejo, oh enggak bisa ditelan ini. Bau ini. Bau firman Tuhan maksudnya. Jadi ketika memasuki ruangan itu naik lagi ke atas. Enggak ada yang bisa ditelan. Lalu mencingkirlah ke rumah ibadah yang lain. Di tempat yang lain. Ternyata di sana ada 1-2 yang bisa ditelan. Ini kita diharapkan untuk berjaga-jaga. Sebab itu iblis selalu mengincar orang-orang percaya. Mengaum-aum agar dapat ditelan. Kenapa tidak diremukkan dulu dengan rahangnya, saudara? Mungkin singa ini sudah ompong, jadi langsung ditelan saja. Karena Petrus menuliskan berjalan keliling, mengaum-ngaum agar dapat menelan mangsanya. Kalau begitu, sebenarnya iblis tidak punya kekuatan. Dia hanya menakut-nakuti. Jadi ketika kita bisa saja mungkin sedikit kaget. Takut juga bisa. Tapi takutlah sebentar dan katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku menghadapi iblis. Tuhan, iblis sedang mengincar aku. Tuhan, iblis sedang mengincar rumah tanggaku. Tuhan, iblis sedang mengincar pekerjaanku. Tuhan, iblis sedang mengincar studiku. Tuhan, iblis hari ini sedang mengincar pelayananku. Tuhan, iblis hari ini sedang mengincar relasiku. Tetapi ingat, Tuhan akan, tidak apa-apa. Dia itu hanya mengaum-ngaum saja. Dia itu ompong. Dia tidak punya taring. Namun demikian kita harus berjaga-jaga. Harus berjaga-jaga. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara semuanya,
Setiap intimidasi yang datang untuk menggagalkan keyakinan kita bisa datang kapan saja dan di mana saja. Musuh-musuh yang mencoba menjauhkan kita dengan Kristus bisa muncul dalam lingkungan kita, kedagingan kita. Dan juga iblis yang selalu berjalan kian kemari mengau-ngau mencari orang yang ditelannya. Kehidupan rohani yang kuat yang dibangun dalam kehidupan memperkatakan dan melakukan firman serta menghidupi penyembahan kita akan memberi defense, pertahanan yang tidak bisa diruntuhkan. Amin. Jadi Tuhan kasih formulanya supaya kita menang atas penganiayaan, atas kedagingan, atas iblis, yaitu perkatakan firman, melakukannya, dan kita menyembah Tuhan. Kadang-kadang kita berada di sektor mana kita masih berjuang. Apakah di sektor-sektor yang sangat sulit untuk dimenangkan? Oh Tuhan, aku ini selalu gagal di bagian ini Tuhan. Oh Tuhan, aku selalu gagal di bagian ini Tuhan. Oh Tuhan, aku gagal di bagian ini Tuhan. Maka sekarang berkomitmen, memperkatakan firman dan melakukannya dan menyembah Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan memberikan defense supaya kita menang dan bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Monggo para worshipers, silakan untuk membantu saya. Mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu. Sebab ketika kita menyembah dengan hati kita, ada kemenangan di tempat ini. Ada kemenangan di pekerjaan usaha Bapak Ibu. Ada kemenangan di dalam rumah tangga panjenengan. Ada kemenangan di dalam studi Anda. Ada kemenangan di dalam semua aspek ketika kita saat ini bersepakat dengan Tuhan. Sebab anaknya itu telah dijaminkan kepada kita. Sekalipun kita seperti domba-domba yang sedang dibawa ke sebuah pembantaian. Tetapi itu tidak mengurangi 1 mili iman kita. Karena kita akan menjadi pemenang-pemenang itu. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak
kita diingatkan. Dan Roh Kudus mengatakan kepada kita, maukah kita menang dalam sektor-sektor di mana kita masih bergumul untuk melakukannya supaya menang. Saya tidak tahu secara persis di sektor mana panjenengan masih menggumuli dan memerangi itu supaya menang. Tetapi Roh Kudus datang untuk menolong panjenengan. Mari kita mengatakan secara jujur kepada Tuhan. Tuhan, di bagian ini Tuhan, aku masih menggumuli, aku masih bergumul Tuhan. Tuhan, aku ingin menang Tuhan. Tuhan, aku ingin merdeka. Di bagian yang ini Tuhan, please Tuhan. Aku berkomitmen untuk memeranginya. Dan di dalam nama Yesus katakan kepada Tuhan. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dengar firman Tuhan. Mungkin pada malam hari ini ada di area-area tertentu yang kita belum mengalami kemenangan. Mungkin dalam melawan kedagingan atau melawan tipu muslihat iblis. Saudara, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh firman, kita butuh Roh Kudus. Bagi saudara yang belum bisa mengalahkan itu, yang belum mampu untuk mengalahkan itu, mari saudara kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Biar Allah bekerja, biar Allah memberikan kita kekuatan, kemampuan, kemenangan, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang. Engkau menjamin kami lebih dari pemenang. Tapi mungkin kami masih mengalami pergumulan di area-area tertentu ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengalahkan itu. Mampukan kami untuk menaklukkan itu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Supaya kami menjadi orang lebih dari pemenang. Menjadi saksi, memberitakan bahwa Allah kami Allah yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Firman-Mu terus tertanam menjadi pedang, menjadi perisai, sehingga kami mampu mengalahkan tipu muslihat iblis. Kami mampu mengalahkan siasat iblis. Kami mampu mengalahkan kedagingan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman dalam hati kami.
Pakai hamba-Mu, berkati hamba-Mu Pak ini sudah menyampaikan firman-Mu. Terus pakai lebih dahsyat, berkati hidupnya dan keluarga. Berkati semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami akan pulang bawa kemenangan. Kami akan pergi bawa kemenangan dimanapun kami berada. Kami menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Ini diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah diberkati firman yang sangat dahsyat ya. Kita harus menjadi lebih dari pemenang dari segala sesuatu ya. Beberapa pengumuman malam hari ini saudara, sebelum nanti disampaikan bahwa kita akan merayakan ulang tahun gereja ya, yang ke-34 di tanggal 8 September dalam ibadah siang jam 9 dan sore jam 6. Tapi pagi juga ada ibadah jam 6 pagi ya. Tapi perayaan diadakan jam 9 dan jam 6 sore. Mari Bapak Ibu beritakan kepada saudara-saudara yang lain, teman-teman, keluarga, kerabat ya, supaya mereka bersama-sama merayakan hari ulang tahun gereja. Nah saudara, seperti biasa bahwa di hari ulang tahun gereja maka kita akan mempersembahkan, memberikan kado ya. Biasa kalau ada yang ulang tahun kita memberi kado. Jadi malam hari ini kita akan dibagi kado dan dikembalikan pada ulang tahun gereja. Baik jam 9 atau jam 6 sore ya. Jadi berdoa supaya bisa memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan, buat gereja Tuhan ya. Jadi kita akan berdoa malam hari ini untuk amplop dan juga untuk persembahan kita malam hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh melihat kemurahan Tuhan luar biasa bagi gereja ini. Bagi setiap kami. Pada tanggal 8 September kami akan memperingati ulang tahun gerejanya ke-34. Tuhan biarlah dengan ulang tahun ini kami dapat melakukan yang terbaik. Biar kami dapat memberi kado untuk pekerjaan Tuhan yang terbaik. Karena itu Bapak berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Setiap pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, biar kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga gereja ini menjadi semakin maju, berkembang, dipakai Tuhan untuk menjadi saksi, menjangkau banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkat juga persembahan, ucapan syukur perpuluhan kami pada malam hari ini. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan. Setiap usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sudah.
bersyukur padamu Tuhan, pada penghujung ibadah ini kami benar-benar diingatkan untuk tetap berjaga-jaga. Sehingga kemerdekaan yang kami punya ini boleh kami pergunakan bahkan untuk membantu orang lain bisa merdeka. Amen. Oleh karenanya ya Bapa, jadikanlah kami pemenang. Kami boleh menaklukkan iblis dengan kuasa darah Yesus. Amen. Dengan kuasa mujizat yang Tuhan percayakan pada kami. Amen. Kami boleh menaklukkan iblis. Karena kami tahu iblis, kepala iblis sudah Engkau remukkan. Amen. Dan kepala singa sekarang sudah ompong. Tidak mempunyai kekuatan apapun. Kami mampu, kami kuat. Karena Tuhan memberi kekuatan pada kami. Amin. Kami serahkan seluruh jemaat di tempat ini. Supaya kami tetap bertahan di dalam Engkau. Kami tetap bertumbuh di dalam Engkau. Bahkan kami tetap menjadi saksimu dimanapun kami berada. Berkati putra putrinya, berkati masa depannya, berkati para pemuda, berkati orang tua, semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja di tempat ini. Kami serahkan padamu. Allah akan memberkati secara luar biasa. Tuhan akan berikan berkat double porsi. Amin. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjaga, memelihara, memagari kehidupan mereka. Amin. Malaikat Tuhan Kau kirim untuk melindungi mereka sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa, khusus para pemuda-pemudi di tempat ini. Pilihkan pasangan hidup yang takut akan Engkau. Amin. Pasangan hidup yang berkenan di hadapan Engkau. Amin. Pasangan hidup yang boleh mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kami juga serahkan orang tua supaya orang tua boleh mendidik putra putrinya. Kami juga serahkan orang tua untuk mengasuh, membimbing putra putrinya supaya putra putrinya takut akan Tuhan. Amin. Kami serahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu yang kali ini masih dalam nuansa merayakan kemerdekaan. Dimanapun di seluruh penjuru Nusantara ini, kami mau Tuhan bimbing mereka. Amin. Supaya dalam mereka merayakan kemerdekaan, benar-benar mereka boleh menikmati kemerdekaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami juga serahkan hamba-Mu Ibu Pendeta Sarah Antoni. Dimanapun pelayanan mereka, Tuhan menjaga, Amin. Tuhan memelihara, Amin. Tuhan memberi hikmat secara Amin. luar biasa. Sehingga pelayanan mereka menjadi berkat bagi orang lain dan juga menjadi berkat untuk keluarganya. Amin. Terutama untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu dan anak-anak semua sebentar akan meninggalkan tempat ini dimanapun mereka berada, dimanapun kami mau, tetap Tuhan memimpin, menjaga, memelihara kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus yang Putra Allah, kami berseru dan Bapak Ibu, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat malam.